Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV, apa kabarnya? Anda di awal pekan di hari ini, Senin 12 Februari 2018. Dan pemirsa, di hari ini pula tanggal 12 Februari 2018 dalam pentahapan menuju tanggal 27 Juni 2018, yakni Pilkada serentak. Di hari ini sesuai dengan tahapan di Komisi Pemilihan Umum adalah penetapan untuk bakal calon pemirsa ya. Baik, ini pemirsa terutama di seluruh Indonesia dan khususnya di kota dan kabupaten Cirebon ya. Di hari ini nanti KPU akan mengumumkan penetapan ya, apakah di kota dengan 2 calon dan di kabupaten Cirebon dengan 4 pasangan calon ya. Dan pemirsa, sungguh ini pemirsa bahwa penetapan di hari ini ternyata dari seluruh tim ya, terutama tim sukses pasangan calon baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon masih asik dengan melakukan terus di masyarakat bergerilya untuk mencari dukungan, bahkan ini masih sibuk untuk membuat simpul-simpul massa dan juga tim sukses. Nah, dari sisi strategi politik misalnya, apakah hal ini tentunya ini pemirsa karena waktu sudah beberapa bulan lagi ya, ini di bulan Februari, Maret, April, Mei ya, kurang lebih 4 bulan kurang nih pemirsa. Apakah dengan kondisi yang saat ini pasangan calon masih sibuk untuk terus misalnya bersosialisasi, membentuk tim sukses dan seterusnya, apakah ini akan mengganggu, terutama dalam tanda petik ya pemirsa, mengganggu kesuksesan terutama dari pasangan calon yang diinginkan terpilih menjadi kepala daerah maksud saya. Dan pemirsa, bagaimana juga kita lihat dari sisi platform, bagaimana dari sisi program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon ini pemirsa. Nah, ini sampai saat ini misalnya belum ada konsep tentang penyelesaian untuk menanggulangi persoalan sampah misalnya di Kabupaten Cirebon. Kalau di kota Cirebon saat ini banjir juga bagaimana konsepnya. Nah, ini pemirsa, justru yang disuguhkan adalah saat hari-hari ini bagaimana untuk meraih simpati masyarakat dengan membuat simpul-simpul ataupun tim sukses. Nah, untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini, saya sudah hadirkan sejumlah narasumber dadakan ya, dalam tanda petik nih pemirsa, karena di pagi hari ini harusnya yang menjadi narasumber adalah rekan-rekan dari Tagana ya, karena di beberapa waktu yang lalu, ini tepatnya di hari Jumat malam terjadi banjir di kota maupun di Kabupaten Cirebon. Bagaimana Tagana dalam hal ini ya untuk persoalan-persoalan lingkungan dan seterusnya. Namun mendadak tadi malam pukul 21.00 ini tidak bisa hadir di pagi hari ini. Akhirnya saya pemirsa untuk mencari narasumber yang tentunya ini yang dekat dengan studio ya. Di sebelah saya pemirsa ada, kalau Anda sering membaca koran Radar Cirebon terutama, ini tulisan yang satu ini selalu muncul di koran Radar Cirebon. Mas Samsudin Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabarnya Mas Kadir? Baik. Oke. Dan di sebelah Mas Kadir pemirsa, nah ini juga komentar-komentar yang satu ini terutama di koran politik terbesar di Jawa Barat, yakni koran Rakyat Cirebon, juga ini sering dimuat statement-statement kemudian analisa-analisa politiknya, yakni Bang Agus Sukanda. Nah, ini pemerhati politik Cirebon. Selamat pagi Bang Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Bang Agus? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya Bang Agus dan Mas Kadir berkaitan dengan topik yang akan diobrolkan di pagi hari ini, mengulik peta politik Pilkada di tahun 2018. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung di 0231 482138. Anda di sepanjang acara ini bisa untuk memberikan pendapat dan pertanyaan Anda melalui pesan pendek atau SMS. Topik yang akan diobrolkan di pagi hari ini mengulik peta politik Pilkada tahun 2018. Nanti bagaimana pendapat dari Bang Agus Sukanda kemudian juga Mas Kadir tentang penetapan di hari ini, penetapan oleh KPU, kemudian di hari berikutnya ini pemirsa akan ada pembagian ataupun pengundian nomor urut ya. Dan pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya ke Bang Agus dulu nih. Bang Agus Sukanda, Anda sebagai pemerhati politik mengamati dinamika saat ini ya, dari mulai pendaftaran gitu kan, kemudian hari ini tanggal 12 Februari adalah penetapan. Nah, pendapat Anda, pengamatan Anda baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon saat ini seperti apa nih, Bang Agus? Karena masih sibuk nih tim sukses apa mencari simpul masa, mencari nama-nama yang akan dijadikan tim sukses. Menurut Pak Agus, ini bagaimana Anda mengamati di kota maupun di Kabupaten Cirebon? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Jadi hari ini itu sebetulnya hari sakral. Hari sakral. Hari sakral buat calon, bakal calon. Supaya bisa ditetapkan oleh KPUD masing-masing. Jadi ini hari sakral yang penuh amanah sebetulnya. Tapi ini juga harus dipahami oleh Apa itu para gitu, figur. Jadi karena pemilihan kepala daerah itu aturan mainnya sudah ada undang-undang pilkada nomor 10 tahun The rule of 2016 game-nya ya. Aturan KPU juga jelas, sudah bagus, ada banyak perubahan sesuai dengan tantangan dan kondisi rekonstruksi politik, perkembangan partai-partai politik. Dan ini partisipasi partai politik terhadap pemilihan kepala daerah juga animonya sangat besar. Sangat besar, oke. Tapi tidak hanya sekedar itu saja. Apa itu misalnya? Formalitasnya udah, administrasinya udah dilalui dan sebagainya. Tapi ada yang lebih penting lagi. Apa Pak Agus gitu? Figur-figur ini harus memahami sinyal-sinyal harapan masyarakat. Maksudnya menangkap apa yang menjadi asa di masyarakat. Iya, nah, ini yang masih kurang banyak dipahami. Karena latar belakang calon itu juga beragam. Ada dari birokrasi, ada dari pengusaha, ada dari politisi. Jadi mereka juga harus belajar. Karena misalkan anggota legislatif. Anggota legislatif itu hanya paham di dapilnya masing-masing, tapi dia harus juga secara keseluruhan dapil ini memetakan persoalan. Nah, ini yang harus ditangkap oleh calon figur. Calon figur, oke. Kalau buat petahana, belum tentu juga. Karena petahana juga kadang-kadang lalai bahwa sinyal-sinyal harapan ini yang harus ditangkap dan harus segera dipecahkan. Ini harus dipahami juga oleh tim sukses, oleh tim. Mereka harus punya kemampuan merumuskan agenda-agenda penting, tidak saja agenda hanya politik tentunya. Agenda politik ya, tidak saja merumuskan menulis visi dan misi, tapi juga ada hal-hal yang lebih penting yang berkembang di masyarakat itu juga harus segera ditangkap. Nah, ini kalau luput ya jangan salahkan calon ini, karena masyarakat akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ini banyak contoh. Jadi misalkan di Kabupaten Cirebon, petahana dengan calon-calon yang lain. Nah sekarang ini kan baru jargon-jargon. Slogan-slogan saja, menangkap aspirasi kan, menangkap harapan. Tapi tidak pernah dirumuskan ke dalam kebijakan nantinya. Karena ini kan hanya menarik simpati. Sebetulnya figur ini harus punya kemampuan juga, selain menangkap sinyal, dia harus bagaimana caranya merubah perilaku pemilih. Ya. Nah, tapi kan mesti ada jualan. Dia mau jual apa gitu. Jual apa gitu. Jual apa. Nah, sekarang ini yang diperlukan itu pemimpin masyarakat yang memahami persoalan-persoalan di bawah. Dan itu harus segera diselesaikan. Jadi jangan tunggu nanti-nanti. Kalau tunggu nanti-nanti ya ditinggalkan masyarakat. Oke, tahan dulu. Pak Agus ya, Bang Agus, saya ke Mas Kadir nih ya. Mas Kadir, dari beberapa pasangan calon baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon ini menyambung dari Bang Agus nih, Mas Kadir, bahwa di hari ini adalah hari penetapan untuk pasangan calon. Nanti KPU di seluruh Indonesia baik di kota maupun Kabupaten Cirebon juga akan menetapkan calon ya. Apakah calon ini gugur atau tidak? Apakah tetap di kota Cirebon 2 pasangan, Kabupaten Cirebon 4 pasangan? Mas Kadir, sampai sejauh ini belum ada misalnya yang ditawarkan untuk solusi-solusi sebuah persoalan, padahal ini yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu Pak ya. Maksudnya persoalan-persoalan solusi misalnya tentang persoalan sampah, kemacetan dan yang lain, infrastruktur jalan dan yang lain. Ini yang belum
belum ada sama sekali. Nah, pendapat Anda, ini pasangan calon atau tim sesnya masih berputar, kalau toh ada program, boleh dibilang mereka adalah program-program dengan ada busa-busa politik dan tidak terukur gitu, Mas Kadir. Pendapat Anda? Ya, betul. Apa yang disampaikan oleh Bang Agus tadi sangat betul. Kalau saya melihat biangnya diantaranya adalah keterlambatan untuk menentukan pasangan bakal calon. Sebagaimana yang sering disampaikan di berbagai media massa. Selalu injury time. Partai politik selalu kawin paksa kadangnya. Kawin paksa dalam tanda petik nih, kawin paksa politik maksudnya ya, begitu. Jadi sehingga kemudian ketika bakal calon ini menjadi satu pasangan misalnya, itu gagap dalam menentukan sikap misalnya. Bukan saja sikap politik terhadap apa yang mesti diagendakan dalam kontestasi pemenangan, tapi juga merumuskan program yang mungkin ke depan akan menjadi program yang akan dilaksanakan begitu. Yang kedua, ya selama ini kalau kita lihat program yang ditawarkan misalnya selalu copy paste dari apa yang sudah dijanjikan di waktu sebelumnya gitu. Baik ketika dia dulu pernah menjanjikan sesuatu di saat dicalonkan, walaupun ataupun pasangan baru yang baru ikut serta begitu dalam kontestasi pilkada serentak sekarang. Jadi saya kira selalu mengulang begitu. Nah, kalau misalnya tadi ada upaya atau ada harapan dari masyarakat agar kemudian harapannya bisa terlaksana gitu oleh bakal calon yang sekarang sedang mau manggung begitu. Saya kira tetap saja nanti masalahnya sama karena hampir berapa tahun terakhir di zaman reformasi kita selalu melihat bahwa program ditawarkan tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Enggak ada yang baru. Tautologi diulang-ulang aja. Diulang-ulang, bahkan pengulangannya juga tidak sempurna misalnya. Selalu tidak sempurna. Maksud Anda tidak ada terobosan-terobosan? Enggak ada. Kita tidak. Apa sih yang terobosan baru? Di kota misalnya apa? Di kabupaten apa? Baik petahana maupun para bakal calon yang saya kira tidak menawarkan apa-apa gitu. Nah, kemudian biang yang ketiga penyebabnya adalah tentu saja betul kata Pak Agus tadi, biangnya adalah tim sukses yang gagap dalam memahami dinamika politik dan kompetisi ini. Dianggapnya kompetisi ini hanya untuk gagah-gagahan sehingga kemudian sibuk untuk menempelkan gambar dan sibuk untuk menempelkan jargon dan moto-moto. Padahal masyarakat tidak butuh jargon. Masyarakat sudah punya idealis filosofi kehidupannya sendiri untuk sekedar memiliki moto-moto politik dan seterusnya. Masyarakat butuh real dan tidak mau lagi janji-janji palsu. Apalagi program dengan program yang tidak terukur ya. Apalagi hanya busa-busa politik saja. Politik dan apalagi programnya hanya dilaksanakan ketika kemudian ini momentum pencoblosan kemudian baru dilaksanakan melalui tangan-tangan lain atau pihak ketiga misalnya. Saya kira ini sangat tidak mendidik bagi publik begitu. Dan ini harus dilawan. Dan moral. Sampai sejauh ini baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon dalam pendapat Mas Kadir, pengamatan Mas Kadir, ini belum ada pasangan calon yang menawarkan misalnya yang dibutuhkan yang tadi kalau meminjam istilah Bang Agus itu, Bang Agus Sukanda bahwa belum ada yang menangkap secara sensitif persoalan-persoalan di masyarakat. Belum ada. Apa coba? Yang dijanjikan apa coba? Yang kita lihat sekarang adalah dua paling tidak sekarang. Pertama ada sibuk memasang baligo, yang kedua sibuk mencari tim mencari bakal pemilih gitu yang akan memilih nanti dengan cara-cara sehingga ada yang pura-pura kemudian jalan-jalan ke masjid, ada yang pura-pura mengadakan pengajian yang sebelumnya tidak biasa melakukan tidak biasa itu ya. Atau ada juga yang kemudian pura-pura membersihkan air padahal selama setahun terakhir tidak pernah sentuh air gitu. Jadi menurut Anda ini mendadak inilah. Ini mendadak baik, mendadak menjadi warga, jadi utopis, ilutif. Itu politik ilutif yang ditawarkan oleh bakal calon. Dan kalau hari ini kemudian ditetapkan menjadi calon, saya kira ini pembodohan politik, pembodohan publik secara gamblang. Oke, tahan dulu dan ini sudah ada pemirsa yang coba bergabung nih, Bang Agus dan Mas Kadir ya. Saya sapa dulu nih. Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Ya, dengan Bung Afif, selamat pagi. Iya, selamat pagi Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Gebang. Pelayangan. Ibu di mana, Bu? Di Pelayangan, di Desa di Pelayangan Gebang. Ini dengan Ibu Indra. Ibu Indra. Mangga Ibu Indra di Pelayangan Gebang. Mengikuti tadi sedikit pembukaan dari Pak Agus dan Pak Kadir. Wah, saya jadi teringat. Ingat apa, Bu? Salah satu tokoh politik kita yang berkata bahwa kalau ada orang yang maju untuk menjadi bakal calon dalam pemilu, yang saya tanyakan pertama adalah punya uang atau tidak? Itu klise. Isi tas ya Bu Indra. Iya. Nah, tapi tadi
Pak Agus dan Pak Kadir sendiri juga mengemukakan bahwa program yang diajukan ya itu saja, tidak ada perubahan. Dan nanti kalau kita ikut pelajari, ikut kita pikirkan, kita juga lelah. Karena ujung-ujungnya ya uang juga. Bagaimana pendapat Pak Agus, Pak Kadir dan Bung Afif? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Pelayangan Gebang. Nah ini ya bahwa program yang ditawarkan masyarakat juga udah jenuh. Tahu ujung-ujungnya kan ya lu bagi berapa ya gitu kan begitu kan. Oke Bang Agus, nanti ditanggapi setelah jeda iklan aja ya. Oke Bang Agus, dari platform-platform yang ditawarkan juga kata Bang Kadir ini juga tidak ada yang baru. Dalam artian terobosan-terobosannya ini kan yang diperlukan kan demikian, sehingga masyarakat pun juga akhirnya melihat gitu ya bahwa ini ada terobosan program yang baru, tetapi yang ditawarkan ke publik, ke masyarakat ini adalah hal yang sebetulnya kata Mas Kadir ini sudah lama tapi kemasannya baru gitu. Apa betul demikian dari pengamatan Bang Agus? Gimana Bang? Memang betul. Jadi sekarang tuh yang diperlukan adalah figur yang punya kemampuan memahami persoalan, memecahkan persoalan, memecahkan solusi dan ya, solusi. problem solving maksudnya? Ya, problem solving dan kemudian melakukan langkah-langkah terobosan. Ini yang ditunggu oleh sebagian besar masyarakat gitu ya. Okay. Nah, jadi memang kemampuan ini harus segera ditangkap karena kalau toh nanti si calon ini jadi kepala daerah, dia penentu kebijakan. Dia harus punya kemampuan persoalan-persoalan ini segera ditanggulangi. Kalau enggak ya jadi masalah nantinya, terus menerus. Nah ini jadi punya feedback balik, punya efek balik kepada penentu kebijakan ya pasti negatif. Jadi dulu kayak Jokowi awal di DKI, jadi bukan branding, dan branding juga masih punya karakter, karakter dan punya kemampuan isu-isu yang lebih spesifik yang segera diselesaikan. Ini kan belum muncul. Belum muncul ya. Di dua kota ini belum muncul. Baik di kabupaten maupun di kota, belum muncul gitu ya. Oke, tahan dulu. Hal ini disebabkan oleh apa gitu Pak Agus? Tapi tahan dulu nih, Bang Agus ya, dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan saya bacakan dulu berita-berita yang tersaji baik di kota maupun baik di koran Radar Cirebon maupun koran Rakyat Cirebon edisi hari ini di hari Senin 12 Februari 2018. Dan ini pemirsa yang diturunkan di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Nah, ini pemirsa ada catatan Pak Dahlan Iskan lagi yang mengandalkan kreativitas bubur remas. Apa nih pemirsa bubur remas? Bagaimana juga catatan-catatan Pak Dahlan? Anda silakan bisa membaca selengkapnya di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian MJ tewas dikubur di Lampung. Pria terduga teroris yang diciduk Rabu lalu di Indramayu. Itu pemirsa. Kemudian Menteri Agama, umat jangan terprovokasi. Kemudian premium passion ya disebut laik jalan. Kementerian Perhubungan terkait kecelakaan maut di Tanjakan Emen di Subang nih pemirsa, yang menewaskan 27 orang. Ya, kemudian banjir masih rendam rumah-rumah warga. Ini di Cirebon. Nah, Cirebonnya di mana pemirsa? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Dan berikut dari halaman Metropolis dari kota Cirebon. Ini pemirsa, drainase di Jalan Cipto Mangunkusumo bermasalah. Jalanan masih tergenang, material tanah dan bebatuan ancam pengendara. Itu. Kemudian deadline renovasi akhir Februari. Ini Pasar Balong pemirsa. Itu berita-berita yang tersaji di halaman Metropolis dari kota Cirebon dan dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon, rutilahu tembus 20.000 lebih. Kemudian pemerintah kabupaten target 5 tahun beres. Apa betul demikian? Anda bisa membaca selengkapnya di
halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian ini pemirsa ada pernyataan dari pasangan Hati Haji Kalinga dan Ibu Haji Santi bahwa optimis bisa tuntaskan permasalahan daerah. Ini yang sedang diobrolkan di pagi hari ini nih ya. Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Dan berikut dari Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Nah, ini di halaman utama Koran Rakyat Cirebon hari ini. Imron masih kepala Kementerian Agama. Hari ini penetapan calon bupati, masih menunggu SK pensiun dini. Itu. Kemudian AMPI bangkit, tatap pilkada dan pemilu legislatif. Nah, ini pemirsa, melejit Edo nahkodai Kosgoro Kota Cirebon. Itu pemirsa berita-berita yang tersaji. Anda bisa membaca selengkapnya berita-berita yang lain di halaman utama Koran Rakyat Cirebon hari ini. Dan dari halaman Pro Cirebonnya, izin gangguan dihapus, ganggu PAD. Untuk investor, fraksi Gerindra usul pemerintah kota sediakan layanan pengaduan. Itu pemirsa berita-berita yang tersaji baik di Koran Radar Cirebon dan juga Koran Rakyat Cirebon hari ini. Agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca kedua koran tersebut. Ada halaman olahraga, insiden 24 jam, kemudian berita-berita politik baik di Ciayu Majakuning bahkan berita nasional. Semua tersaji di kedua koran tersebut. Dan Anda yang ingin berlangganan Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih membuka Anda bisa bergabung di 0231 482138. Ini ada SMS yang masuk, beberapa SMS yang masuk, sudah ada 8 SMS yang masuk. Di antaranya saya bacakan, ini dari Indramayu, dari Papayaza Patrol. Selamat pagi Mas Afif, kalau untuk cuma ngumbar janji itu sih hanya trik yang biasa, yang justru yang kurang relevan. Yaitu ketika calon sudah jadi malah banyak yang bikin aturan-aturan baru yang tidak sesuai dengan janji kampanyenya. Jadi setiap calon cuma dagelan hanya untuk pemimpin, jadi itu cuma dagelan pemimpin saja katanya. Ini SMS dari Papayaza di Patrol. Satu lagi nih Bang Agus dan Mas Kadir yang saya bacakan. Selamat pagi Cirebon, Assalamualaikum. Nah, ini dari pemirsa di Kabupaten Cirebon. Nah, ini SMS-nya, setiap calon harus juga memiliki program-program yang jelas, terutama setelah nanti dibuka tol Cipali. Cirebon tuh harus siap. Dan sampai saat ini baik kota maupun Kabupaten Cirebon ini belum, menurut SMS ini belum siap untuk pasca tol Cipali dibuka ini. Nah, itu beberapa SMS yang masuk. Bang Agus, saya ke Mas Kadir ya. Ini tadi terputus oleh jeda iklan. Bang Agus bisa menanggapi tadi pemirsa ada Ibu Indra di Pelayangan Gebang itu, bahwa semua program apa dan lain-lain masyarakat itu sudah capek. Jadi ya ujung-ujungnya juga ya uang begitu. Silakan Bang Agus. Ya, jadi memang kalau masyarakat di dalam tataran administrasi tata kelola pemerintahan daerah itu jangan dilihat dari sisi objek, tapi harus dilihat sebagai subjek. Jadi memang ini harus dilihat dari sisi yang lain. Jadi dimensinya harus dilihat yang lebih luas. Karena betul Bu, siapa tadi? Bu Indra. Bu Indra. Jadi kalau hal yang masalah dengan urusan pilkada dan itu harus ada uang, itu nggak bisa dielakkan, nggak bisa dihindari itu. Dan itu mesti ada biaya. Apapun biaya itu ya harus dikeluarkan oleh calon. Nah, tapi kembali lagi Bang Afif, bahwa di dalam konteks program itu juga penting. Program itu ya? Karena program itu juga harus dirumuskan di dalam kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan itu harus ditentukan dulu prioritas arahnya mau kemana. Nah, ini banyak problem, ini harus diakomodir di dalam kebijakan. Namanya kepala daerah itu dia full power. Okay. Jadi RAKL juga bisa dirubah sesuai dengan prioritas. Apa susahnya sih? Persoalannya sekarang kan nggak ada kemauan. Jadi problem itu
secara tidak ada political will. tidak, di samping nggak ada political, akumulasi itu makin menumpuk dan nggak pernah diselesaikan. Ini yang jadi persoalan. Problem-problem ini ya. Iya. Oke. Mas Kadir, menanggapi Bu Indra tadi di pelayanan ke bank, silakan. Ya, apa yang disampaikan Bu Indra sebetulnya kan akumulasi keresahan publik secara umum. Hampir semua masyarakat menyatakan hal yang sama sebetulnya, cuma tidak disampaikan begitu. Nah, evaluasi kita sebetulnya kan bukan pada warganya yang doyan untuk dikasih duit, tapi efek kebijakan publik yang gagal untuk menghadirkan kesejahteraan publik. Ketika kemudian kebijakan itu hanya mensejahterakan kelompoknya, maka yang terjadi adalah secara struktural melakukan pemiskinan terhadap warga negara. Gitu. Nah, karena itu kita ingatkan sejak sekarang gitu. Janganlah terus-menerus untuk mengobar janji, tapi mencoba mengakumulasi tumpukan-tumpukan program yang sudah dijanjikan sebelumnya, andaikan dia petahana, atau yang baru-baru ini juga untuk menghadirkan program yang kira-kira inovatif, yang jauh berbeda dari apa yang sudah ditawarkan oleh yang sudah ada sekarang begitu. Kalau tidak, ya warga bukan sekedar meninggalkan, tapi juga acuh tak acuh terhadap proses demokratisasi dalam konteks ini pilkada serentak begitu. Padahal kita ingin agar proses pilkada serentak ini menjadi pesta bersama, pesta kita semua, bukan sekedar para bakal calon, para calon begitu, tapi juga kita semua sebagai pemilih. Oke. Bang Agus, makanya ini menyambung Bang Agus juga dengan Mas Kadir bahwa akhirnya konklusi dari hal yang tadi kita obrolkan berkaitan dengan menanggapi Bu Indra tadi bahwa masyarakat memaknai pilkada ini secara eksesif dalam artian bahwa pilkada itu akhirnya seremoni transaksi gitu kan, seperti itu. Banyak yang menganggap bahwa ini pilkada sama halnya kayak pilihan kubu gitu kan, seperti itu. Banyak juga yang begitu. Oke, kembali ke Bang Agus ya. Bang Agus, bahwa sampai sejauh ini baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon dalam pengamatan Anda dari sisi peta politik juga ini gerakan-gerakan dari calon juga sampai ini saat ini belum terbaca juga gitu Pak Bang Agus. Ya, kalau kita lihat kekuatan peta politik dari sisi kekuatan partai politik maupun partai-partai pendukung, partai pengusung dan partai pendukung, ini hampir rata-rata ini terjadi fragmentasi. Ya. Maksud Anda terbelah-belah gitu? Terbelah-belah. Memang ini juga satu kondisi. Ini terbelah di kota maupun kabupaten? Di kabupaten sama juga. Sama juga. Kondisinya sama. Nah, ini juga ya kondisinya memang rekonstruksinya seperti itu. Jadi wajar kalau fragmentasi kekuatan partai politik itu juga nanti akan lebih cenderung kepada positioning calon yang lebih unggul. Itu tadi Pak Kadir lebih unggul program-program yang ditawarkan yang bisa menarik, punya nilai jual, dan masyarakat merespon. Nah, ini kan masih belum kelihatan, dua figur nih. Belum. Di kabupaten dan kota ini masih belum kelihatan nih. Jadi sekarang baru mempersiapkan infrastruktur jaringan untuk pemenangan. Jadi ini juga masih bekerja secara parsial, terbelah-belah juga gitu. Nggak tahu tujuannya apa. Nah, itu tadi makanya pesan-pesan konten muatan, program-program yang lebih real, yang lebih instan, yang manfaat sosialnya bisa dirasakan segera, 1 tahun atau 2 tahun, itu yang dibutuhkan. Jadi jangan mengumbar janji, maksudnya benar juga Pak Kadir. Jangan mengumbar janji, 1 tahun 2 tahun harus selesai ya. Harus selesai gitu. Problemnya segera dipecahkan. Maksud Anda skala prioritasnya harus jelas, terpola gitu. Terpola itu juga akan sangat tergantung kepada penentu kebijakan, kepala daerahnya nanti yang menang. Kalau yang terpilih nanti, kalau mereka tidak merubah di APBD dan sebagainya sesuai dengan permintaan masyarakat yang diharapkan, ya percuma aja menurut Pak Kadir. Baik. No way. Oh ya, oke. Nah, kalau Mas Kadir sendiri melihat konfigurasi politik saat ini, di hari ini adalah hari penetapan bakal calon. Nah, sampai sejauh ini, padahal beberapa bulan lagi ke depan. Nah, itu seperti apa Mas Kadir? Iya, di antara kelemahan terkini dari proses kontestasi pra pilkada ini menurut saya adalah selain pencitraan tokoh atau branding tokoh yang masih lemah, kemudian publikasi atau sosialisasi ide masih lemah, termasuk program juga yang masih gagap begitu. Poin lain yang perlu menjadi catatan kaki adalah ketika kemudian bakal calon ini atau yang sekarang mungkin segera menjadi calon ini tidak memiliki basis thinker gitu, basis pemikir yang kemudian merumuskan
ide-ide cemerlang yang bisa mengakumulasi suara masyarakat kemudian menjadi kebijakan gitu. Makanya kalau kita lihat enggak di kabupaten maupun kota, kita lihat kebijakan itu masih insting individu, bukan insting publik, sehingga kemudian maksud Anda melihat bahwa ini serampangan saja ya, program serampang itu. asal jadi asal dianggap itu kemudian kita akhirnya diklaim gitu. Itu program saya begitu. Ya itu yang terjadi selama ini. Apa yang terbaru di kota misalnya, itu kan program-program lama sebetulnya. Tidak dirumuskan secara matang di era ini sebetulnya, itu kan masa lalu. Nah, tapi kemudian diakuisisi menjadi hak milik, kemudian dipidatokan di mana-mana gitu. Nah, ini kan gagap politik. Di kabupaten juga saya kira sama, tidak ada yang baru. Nah, karena itu kita mengusulkan, ini kita sebagai pemilih, sebagai publik menganjurkan begitu agar para bakal calon, tim suksesnya juga membentuk semacam basis thinker gitu, basis pemikir yang akan merumuskan kebijakan. Konseptor lah ya. Konseptornya gitu. Itu yang akan menggerakkan ide-ide itu gitu. Kalau sekedar hanya ingin dianggap baik segala macam kemudian tiba-tiba mengeluarkan program yang aneh gitu dan seterusnya. Terus kita dianggap oh ini udah bagus, padahal kan itu tidak masif gitu, tidak jangka panjang nanti efeknya gitu. Nah itu tidak penting dalam politik saya kira. Oke, ke Bang Agus lagi. Bang Agus, ini rupanya dari beberapa yang kita obrolkan dari awal ini ya, di pagi hari ini, sebetulnya mereka itu akan sebuah konsep atau memang mereka konsep-konsep yang ada selama ini yang nanti akan ditawarkan untuk meraih simpati publik, ini nyaris tidak ada tadi yang diobrolkan itu kan hal baru. Menurut Anda hal ini disebabkan oleh ada apa nih? Apa ada something wrong atau apa nih menurut Anda? Ya begini, jadi kan ada proses, ada kewenangan, ada batas-batas kewenangan, kan 5 tahun sekali. Bahwa kepala daerah itu harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka laksanakan. Ini kan di LPJ. Kalau udah selesai LPJ kan udah selesai, nggak ada beban lagi. Apakah itu tadi yang dikatakan oleh Pak Kadir bahwa banyak program ini nggak banyak yang jalan, nggak ada yang baru dan sebagainya. Karena apa? Karena kepala daerah itu waktu mereka duduk hanya melanjutkan program-program sebelumnya. Jadi mereka terjebak pada program rutinitas. Ya, rutinitas saja ya. Tapi dia lupa bahwa tadi ada agenda-agenda, usulan-usulan harapan warga yang persoalan-persoalannya harus diselesaikan. Ya harusnya segera waktu itu juga gitu. Kan tinggal perintah aja. Misalkan persoalan banjir, revitalisasi sempadan nanti kan sungai. mereka dengan alasan bahwa saya terbentur regulasi lah ini dan itu. Kepala daerah namanya kan tinggal cengli lah sama DPR legislatif. Nah ini tim perumus perdanya harus segera, kan kepala daerah dia punya tim ahli, punya staf ahli, disuruh kerja dong. Ya ngapain mereka digaji oleh warga, oleh masyarakat, dan full power kepala daerah untuk mengarahkan itu. Nah ini kadang-kadang nggak muncul. Contoh di kota banjir terus aja jadi rutinitas juga ya, pemuda terusan ini tetangga saya Pak. Iya samping gitu. Nah ini harus segera diselesaikan, jangan terus menerus ditumpuk terus akumulasi. Baik. Jadi saya nggak bisa lewat situ. Iya. Oke, terima kasih nih Bang Agus, nanti kita dilanjut dan juga Mas Kadir ya nanti setelah jadi iklan. Dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda, silakan Anda bisa bergabung di 0231 482138. Silakan Anda bisa menanyakan atau Anda bisa merespon apa yang tadi disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. Anda juga bisa untuk memberi pertanyaan dan pendapat juga melalui pesan pendek atau SMS. Sudah ada beberapa lagi SMS yang masuk nih. Selamat pagi Cirebon, calon kepala daerah idealnya punya niat yang tulus, mengetahui kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat, mampu menganalisa RAPBD agar tepat sasaran dan efisien, program pemberdayaan juga diperhatikan. Seperti itu. Nah ada lagi SMS yang masuk ini, nada pesimis sekali nih ke pilkada ini. Nah selamat pagi Cirebon, pilkada adalah janji-janji palsu saja. Nah ini makanya katanya untuk masyarakat diharapkan untuk terus
memantau, dalam artian betul-betul memilih calon agar tidak menyesal untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini ada SMS lagi yang masuk. Selamat pagi Cirebon, untuk narasumber saya ingin menanyakan apakah apakah kepala daerah yang nanti terpilih harus memiliki program yang jelas dan juga segera diselesaikan. Maksudnya mungkin ada persoalan yang tadi Bang Agus sebut langsung diselesaikan, maksudnya begitu Bang Kadir, agar katanya masyarakat bisa percaya. Ini terima kasih. Itu beberapa SMS dan sudah ada 16 SMS yang masuk di pagi hari ini, banyak kali SMS yang masuk. Bang Kadir, menurut Anda, menurut Mas Kadir bahwa hal ini yang tadi diobrolkan miskin konsep, tidak ada konsep yang jelas dari pasangan yang akan maju ini, menurut Mas Kadir hal ini disebabkan apakah partai-partai politik yang ada selama ini juga tidak memberikan masukan di samping tanker tadi gitu, menurut Anda? Ya, di samping tingkat yang kalaupun ada mungkin tidak matang begitu. Yang kedua tadi kawin paksa itu. Kawin paksa. Nah, kemudian yang ketiga saya Emang kira itu sangat mempengaruhi kawin paksa? Ya sangat mempengaruhi. Ngapain mimpi seketika kan pendek nikmatnya gitu. Kalau lama kan bisa enjoy, bisa berhalusinasi di awan yang lebih tinggi gitu. Program juga akhirnya banyak gitu. Tapi kalau seketika boro-boro mikirin program, ini mikirin gimana bisa tidur bersama dia susah kan gitu. Nah, ini kan politiknya begitu sekarang. Nah, kemudian yang saya kira ini juga efek dari jam terbang yang miskin gitu. Maksud jam terbang? Politisi kita sekarang mendadak politisi. Mendadak menjadi politisi. Mendadak politisi. Atau kemudian bisa jadi lama juga tapi tidak memahami politik itu apa sebetulnya gitu. Sekarang kan yang kita pahami tentang politik ada parpol, masang bendera segala macam. Padahal politik bukan sekedar simbol-simbol semacam itu, tapi substansinya adalah keluhuran, keiaan hati, kemauan hati untuk melakukan perbaikan kehidupan publik atau masyarakat. Nah, itu nanti di Jawanta ada program. Nah, ini biang yang kemudian sehingga sampai detik ini kita tidak merasakan apa-apa selain hanya bursa janji di mana-mana, kemudian pura-pura menjadi orang baik begitu. Sekarang banyak yang ke yatim piatu, rumah yayasan gitu, kemudian dipotret, kemudian saya sudah melakukan ini, menyumbangkan sekian. Padahal itu baru sekali dan itu datang ke situ juga nggak sampai 10 menit gitu. Tapi itu diakuisisi menjadi program tahunan. Ini kan belum lagi mengakuisisi program kepala desa, lurah, RT RW. Mereka yang punya ide kemudian diaku oleh bakal calon tertentu gitu misalnya. Ini saya kira sangat tidak mendidik gitu. Nah, ke depan kita berharap agar tidak melakukan hal yang sama gitu, tapi betul-betul real. Karena pemimpin yang asli itu autentik itu lebih ngenah di masyarakat. Masyarakat itu tidak butuh dikampanyein saya baik atau enggak, tapi hatinya tidak bisa dibohongin. Makanya Nasir dan banyak tokoh-tokoh, Cak Nur juga pernah mengatakan bahwa pemimpin yang baik ada autentik, yang kebijakannya, yang hati jiwa raganya menyentuh ke masalah publik dan masyarakat. Tidak perlu dikampanyekan di mana-mana, apalagi sekarang media sosial ada di mana-mana gitu. Jadi tidak perlulah menghabiskan biaya hanya untuk mengenalkan diri sebagai orang baik. Tidak penting. Baik. Sekarang juga banyak orang gila mengaku gila-gilaan kan di mana-mana. Saya kira disamakan. Ini juga politisi yang gila juga. Oke. Dan kembali ke Bang Agus nih, Bang Agus. Hal ini menurut Bang Agus muaranya adalah apakah pengkaderan di partai politik yang tidak berjalan sehingga ketika memunculkan calon pemimpin akhirnya demikian tidak ada konsep yang jelas, miskin akan sebuah terobosan-terobosan gitu kan, dan terobosan ini bisa menyentuh yang tadi disampaikan oleh Mas Kadir, tokoh-tokoh besar bangsa ini seperti Cak Nur, Nasir juga kan sama bahwa pemimpin yang baik itu mampu mengejawantahkan kemudian masyarakat bawah gitu dan terasa sekali hasil-hasil kinerjanya gitu kan, seperti itu. Ini akibat dari apa sih muara dari ini semua, Bang Agus? Jadi begini, ini kan waktu partai politik membuka cabang-cabang di undang-undang pilkada, undang-undang pemilu. Ini kan terjadi ada reduksi. Reduksi dari persiapan SDM yang dilakukan oleh masing-masing partai. Nah, kemudian terjadi penunjukan ketua partai itu asal ada memenuhi struktur aja, kelengkapan administrasi. Yang penting ada lah. Yang penting ada. Tapi banyak kekurangannya karena ketua partai itu belum tentu paham dengan organisasi. Harus dibedakan antara lembaga partai politik dengan perusahaan.
dia harus punya memahami juga capacity building. Capacity building. Sama Oke. strateginya juga mesti paham. Nah ini nggak jalan nih, mandek. Nah apalagi tadi Pak Apip, kenapa partai politik itu miskin kader-kader yang harus dijadikan tokoh? Ini kan nggak muncul. Oleh karena itu realitasnya banyak partai-partai yang memunculkan kader di luar ya? internal dari luar. Dari luar. Oke, Iya, oke, ini kan oke. pasar bebas namanya. Pasar Pasar bebas. Pasar bebas. Oke. Jadi ini nggak jalan. Jadi internalisasi pengembangan kader dan penguatan kader di internal nggak jalan. Pelatihan-pelatihan ada. Dan mungkin dilakukan. itu kan deparpolisasi Dan juga gitu. deparpolisasi. Dan ketua partai juga tidak punya pengalaman organisasi. Ini kan repot juga. Repot Kan itu juga, terjadi, oke, Pak Habib. Nah ini bagaimana ke depan supaya penguatan dan pengembangan kader itu ditingkatkan. Supaya parpol itu menyiapkan dari waktu yang sebelum masih ada proses waktu yang harus disiapkan oleh ketua partai. Nah, masa sih Pak Habib partai nggak pernah memunculkan kadernya untuk calon pilkada kan lucu. Ya nggak? Ini Padahal salah satu fungsi partai politik adalah kaderisasi. kaderisasinya nggak jalan. Mungkin ketua partainya nggak tahu, nggak memahami organisasi dan tidak pernah berorganisasi. Ini jadi problem juga gitu. Problem bangsa ini dalam penguatan partai-partai politik, infrastruktur partai ke depan. Jadi ini juga banyak menghambat. Jadi hambatan partai-partai di daerah. Ya ada beberapa partai yang punya kader bagus. Ada gitu ya. Ada, Tidak semua begitu tidak lah ya. semua begitu. Iya iya iya. Oke dan kembali ke Mas Kadir nih. Mas Kadir, hari ini adalah penetapan gitu betul. kan. Nah, di hari-hari ke depan tentunya ini kan pasti nih masyarakat juga nanti disajikan juga nih Mas Kadir, Bang Agus, fragmentasi politik, kemudian tentunya banyak kunjungan juga gitu kan, kunjungan ke desa ini karena nanti di bulan puasa juga ada terawih politik juga gitu kan, kemudian disusul Jumat juga politik, kampanye Lebaran juga gitu kan, habis itu adalah pilkada di tanggal 27 Juni. Nah, menurut Mas Kadir sejauh ini dengan kondisi elit politik yang boleh dibilang ini adalah seremoni ada yang bilang bahwa ini adalah seremoni transaksi. Nah, menurut Mas Kadir yang mesti dilakukan oleh masyarakat saat ini gitu ya, itu apa sih Mas Kadir? Ya, tentu saja mendalami tokoh. Mendalami tokoh. Kemudian yang kedua, Rekam jejak juga? Ya, itu yang mendalami tokoh kan rekam jejak secara individu maupun program kerja yang Program sudah gitu ya. ditawarkan, yang sudah dilakukan maupun bagi yang bukan petahana ya tentu yang ditawarkan begitu. Yang kedua, yang paling penting lagi tentu kita berharap dalam kondisi apapun kita harus optimis bahwa kita sudah kadung memilih demokrasi sebagai jalan yang kita tempuh dalam berpolitik begitu. Nah, artinya walaupun kondisi real tadi tokoh calonnya minimalis begitu dan ya kita tetap memilih karena bagaimanapun kondisinya kita tetap memilih gitu. Karena hasil pilkada itu sangat menentukan kehidupan publik kelak begitu. Kita harus menentukan pilihan dari sekarang, tentu saja harus banyak belajar, banyak menagih, banyak mendalami dan seterusnya gitu. Dan tentu saja tidak golput. Golput adalah pilihan terakhir dalam kondisi yang tidak aman gitu. Negara kita masih aman, daerah kita masih aman. Kita tentu ikut terlibat untuk menjadi bagian melakukan kecerdasan publik. Ke Bang Agus, ini harusnya seperti apa juga masyarakat kita untuk ada pemirsa yang coba lagi bergabung ya. Saya sapa lagi nih. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Bocah Di mana Pak? di Pleret Resmi. Di Pleret Resmi. Silakan Pak. Iya. Berdoa semoga pilkada ini bisa memilih pemimpin untuk negara dan rakyat atau masyarakat. Bang Kadir, saya mau tanya, artinya kita menyikapi kenapa kita harus memojokkan calon pemimpin. Toh alangkah lebih baiknya kalau aturan ini bisa disosialisasikan tentang Baik. larangan Baik. atau persyaratan.
Baik. Biar calon ini tidak mengeluarkan uang banyak. Baik. Karena nanti akan dari kesuksesan tersebut untuk masyarakat dan Baik. daerahnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke Bang Agus lagi nih, Bang Agus, yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini apa sih gitu? Apakah tetap memilah dan memilih calon gitu kan? Kemudian melihat juga rekam jejak, program yang ditawarkan. Ini harusnya seperti apa juga, Mas? Jadi begini, kalau dari sisi strata sosial masyarakat, ini kan orang yang mengenyam pendidikan juga masih banyak, tidak mengenyam pendidikan. Artinya pengetahuan politik itu juga masih kurang. Oleh karena itu tadi Pak Kadir bilang ini janji kampanye segala macam, kalau ke segmen yang lapisan di bawah, mereka juga nggak paham. Nggak paham. Jadi memang harus ke depan itu ada pendidikan politik yang dilakukan oleh partai-partai politik ke bawah. Jadi partai politik itu tidak hanya membuat infrastruktur organisasi partainya, berhenti sampai di situ. Tetapi yang mereka harus mensosialisasikan harapan-harapan partainya ke bawah, dan dia harus juga memecahkan masalah karena mereka punya perwakilan di legislatif. Baik. Tuh, jadi ini harus nyambung. Makanya Pak Afif, komunikasi politik ini nggak jalan di partai politik ke bawah nih dengan basis konstituen nih. Mampet gitu Mampet, ya. Mampet. Jadi saluran komunikasinya nggak jalan gitu ya. Oke, dan sayang sekali usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Bang Agus, Mas Kadir, nanti kita bisa dilanjut di lain waktu dan lain kesempatan ya. Dan pemirsa mohon maaf tidak semua SMS yang masuk bisa saya bacakan semua. Ini ada 13 SMS yang belum saya baca nih Pak. Dan bagi Anda yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga haturkan terima kasih. Dan itulah Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.